Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Chit-Chat Catalyst Show episode ke-7. Ya, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang super kece dan kalian udah tunggu-tunggu nih topik pada hari ini. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung teman-teman di acara weekly eventnya Katalis, ya ini Cicat Katalis Show yang hadir menemani kalian di setiap weekend hari Sabtu jam 10. Bagi teman-teman yang ini yang belum belum apa namanya belum mengenal tentang Katalis, Katalis ini diperuntukkan untuk teman-teman yang ingin mengulik seputar dunia startup bersama para founder atau calon alumni dari Starco, ya ini startup coaching, dan di sini kita sudah ada narasumber kita pada hari ini, ada Max Alex dan Mas Dimas. Untuk tema kita pada hari ini adalah pemanfaatan teknologi sebagai peluang bisnis. Oke, kita sapa pada hari ini ada Mas Alex, CEO dari Mil 460 Plus, dan ada Mas Dimas nih dari CEO dan co-founder dari Hinergi. Halo Mas Dimas dan Mas Alex. Halo, halo. Halo, Mas Dimas boleh open cam nggak atau nggak bisa open cam nih? oh sebentar ya, nanti saya nyusul open cam-nya. Oke, apa kabar nih Mas Alex dan Mas Ya, Dimas? baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Kebetulan gimana nih lagi di Surabaya nih? Apa COVID masih ini nih? Ya, masih lah. Tetap waspada aja. Ya, Ya bagi begitulah. teman-teman jangan lupa ya jaga kesehatan dan protokol kesehatannya harus diterapin gitu. Oke, kita eh, ke kita membicarakan tentang Mas Alex dulu ya teman-teman. Mas Alex ini siapa sih gitu kan? Jadi Mas Alex ini adalah seorang CEO dari Mil 460 Plus gitu. Dan apa sih award atau yang pernah karir atau organisasi yang pernah dijalani sama Mas Alex ini, yuk kita intip satu-satu nih. Jadi tahun 2018 nih Mas Alex berkecimpung di graphic designer intern at All Range. Ya, tahun 2019 Mas Alex juga jadi graphic designer di Ad Onsite Studio. Tahun 2020 sampai sekarang nih tetap di graphic designer dan strategis at Rumos. Wow, keren banget nih. Dan Mas Alex ini memang teman-teman bidangnya emang di graphic designer ya Mas Alex. Iya. Oke. Sekarang masih kuliah atau udah ini Mas Alex atau udah lulus nih? Oh, udah lulus. Dari tahun 2019 lulus di kampus lah. Udah lulus. Oke. Dan ngomong-ngomong tentang startups-nya Mas Alex nih teman-teman, yakni Mil 460 Plus ya. Itu startup yang dibuat oleh Mas Alex sendiri nih. Mas Alex ini kalau nggak salah dari inkubator SIK Petra ya Mas Alex. Ya, benar. Oke. Kita galih lebih dalam tentang Mil 460 Plus sebelum kita ke Mas Alex nih. Jadi pertama kali terjun langsung di bidang wirausaha setelah lulus. Oh, jadi setelah lulus baru membuat Mil 460 Plus gitu. Untuk tahu lebih dalam apa sih Mil 460 Plus nanti bakal dijelaskan dengan Mas Alex nih. Ini sekilas tentang yang dilakukan Mas Alex, dampak yang dilakukan Mas Alex dan Mil 460 Plus, yakni mencoba resep untuk dirinya sendiri karena memiliki masalah penyakit yang sesuai dengan resep kami. Oke, jadi Mas Alex di sini membuat resep ya Mas Alex? Iya, jadi bukan Untuk saya ya, tapi timnya lah. Oke, jadi ada tim sendiri gitu untuk membuat resepnya nih ya Iya, Mas Alex? ada. Oke,
dan membantu para ibu rumah tangga atau kuki rumahan saat memasak, meningkatkan kualitas dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Wow, keren banget nih. Oke, Mas Alex, di kuliah ini jurusannya apa sih Mas Alex? Kok graphic designer nih? Jadi jurusannya saya DKV, memang desain komunikasi visual. Cuma waktu itu saya ambil penjurusan lagi waktu di tengah tahun kuliah, tahun kedua itu saya ambil jurusan advertising. Jadi tentang iklan, marketing, ya gitu-gitu. Oke, jadi emang basicnya ngurusin desain gitu ya Mas Alex? Ya, desain sama kita juga istilahnya ngeplan nih, jadi strategisnya ketika misalkan nanti brand ada mau launching produk baru atau semisalkan mereka butuh pemasaran seperti itu. Jadi kayak bikin iklan juga. Oke. Emang basicnya sering bikin desain gitu dari project-project gitu ya Mas Alex? Ya, Oke, ya. Kita move on ke narasumber kedua kita ya. Ini ada Mas Dimas Liani. Kita intip profilnya Mas Dimas nih. Mas Dimas nih pertama kali membuat startup ya Mas Dimas? Atau memang sudah sebelumnya membuat startup? Sebelumnya berkarir di startup, Mbak. Sekarang ini baru pertama buat startup. Oke. Oke. Dan Mas Dimas ini kita intip pengalaman pekerjaannya Mas Dimas ini pernah di CV SMSTBK, CAB PT PAL Surabaya jadi maintenance staff, terus di PT Indonesia Comnet Plus, Icon Plus itu jadi monitoring and fiber technicians, dan sekarang di Energi Smart Matter Green Tech Startup di Project Management. Ya, Oke, itu sekilas informasi dari Mas Dimas nih. Untuk apa Hinergi itu apa sih, nanti bakal dijelasin sama Mas Dimas. Apa yang Mas Dimas kerjain sekarang ini adalah develop Hinergi sebagai perusahaan teknologi yang bisa membantu permasalahan yang ada di masyarakat. Dampaknya sudah dilakukan, Hinergi memiliki produk smart meter yang berfungsi untuk memantau dan manajemen energi listrik. Nah, keren banget nih bagi teman-teman yang tertarik nih dengan startupnya Mas Dimas dan Mas Alex ini. Kita langsung saja sambut, ada Mas Alex dan Mas Dimas. Halo Mas Alex, Mas Dimas. Halo semuanya. Bisa memperkenalkan diri masing-masing, Mas, mulai dari Mas Alex mungkin. Ya saya Alex, jadi saya memang basicnya di DKV, emang ngurusin banyak desain, tapi juga saya ada yang ikut ambil bagian di ketika merencanakan sesuatu lah, ketika misalkan sebuah brand mau dibentuk, mau dibuat, lalu ada butuh iklankan sesuatu, itu juga saya ikut ambil terjun untuk ngeplan gimana sih enaknya suatu brand ini di launching atau yang bisa ngena di masyarakat ya gitu. Untuk Milford City sendiri saya mulai waktu skripsi bahkan, jadi emang awalnya belum ditargetkan untuk jadi apa ya, startup lah, jadi emang belum ditargetkan untuk berbisnis kayak gitu. Untuk Mail for 60 plus sendiri itu apa sih Mas Alex? Jadi kita basically itu kalau gampangnya ya kita bisa bilang itu sebuah media lah. Jadi kalau kita mungkin biasa lihat di YouTube, mungkin yang hobi game kita bisa lihat ada The Lazy Monday, itu mereka media game. Nah, ada Yummy untuk yang biasanya nge-share resep. Nah, itu kita sejenis Yummy itu. Jadi kita untuk nge-share resep, tapi kita emang khususkan segmennya untuk meal atau makanan yang cocok untuk orang lansia lah. Nah, lansia ini sendiri juga untuk cocok untuk sekeluarga. Jadi nanti ketika seorang ibu rumah tangga nih masak, mereka bisa masakin untuk lansia yang menunya sama dengan yang dimakan sekeluarganya, kayak gitu. Oke, keren banget nih. Uh, itu sekilas dari Mail for 60 plus ya. Kita nanti kembali ke Mas Alex lagi. Kita ke Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Halo, ini saya pakai dua device ya, nggak apa-apa ya?
nggak apa-apa. Oke, Mas Dimas. Oke, boleh dikenalin dulu Mas Dimas. Oke, saya Dimas Putra Liani. Jadi saya bingung nih mau ngadep kamera yang mana, yang lagi ngomong aja ya. Iya, yang ini aja Mas Dimas. Oke, jadi di Hinergi saya sebagai CEO yang awalnya itu bermula ketika berkarir di Jogja. Nah, ketika berkarir di Jogja itu awalnya saya memiliki keresahan ketika ngekos ya di sana. Ngekos dengan daya listrik yang dibilang minim dan saat itu saya bekerja WFH. Jadi kerjanya lewat kos. Laptop kebetulan posisi itu harus stay on karena memang kerja remote itu harus always ready ya online. Dan ketika saat itu momennya adalah listrik itu padam saat teman-teman saya itu overload pemakaiannya. Jadi dari situ saya ya jengkel, akhirnya gimana caranya supaya energi listrik itu bisa terpantau secara real time. Karena yang selama ini kita tahu kan energi listrik itu kita tahunya bulanan ya, tiap bulan bayar, Yap, kita yap. nggak tahu seharinya itu habis berapa, terus daya maksimal yang dibebankan itu berapa. Nah itu kita nggak tahu. Jadi dari situ saya ingin buat sebuah ya alat atau platform yang bisa memudahkan kita untuk memantau dan mengontrol energi listrik seperti itu. Oke. Kalau itu seputar ini ya tentang sinergi nih. Kalau Mas Dimas Ya, sendiri nih, Mas Dimas ini lagi kuliah kah atau sudah lulus? oh ya, sekarang saya sudah lulus, cuman teman-teman masih ada yang kuliah juga. Jadi kesibukannya sekarang kerja sebagai jurnalis juga sebenarnya. Jadi ya dinikmati untuk mendevelop energi. Oh, keren, keren, keren sekali. Jadi Mas Dimas ini sudah lulus sama dengan Mas Alex nih. Mas Dimas waktu sebelum ini waktu kuliah nih jurusannya ngambil jurusan apa nih Mas Dimas kok tiba-tiba ke Hinergi bikin Hinergi yang ini berhubungan dengan listrik gitu. Ya, kalau saya alumni S1 Teknik Elektro, Mbak. Jadi ya relate. Oke. Oke, masih nyambung ya antara uh, Mic-nya backgroundnya mati. sama ini backgroundnya sama startupnya gitu ya. Ya, alhamdulillah didukung sama teman-teman yang juga memadai. Oke, keren, keren, keren. Oh, kita udah tahu nih teman-teman seputar Mas Alex dan Mas Diman dan juga startup-startupnya. Kembali ke Mas Alex nih. Mas Alex, kenapa sih mencetuskan Milfor 60 plus gitu ya? Apalagi customer-nya nih lansia gitu ya, bikinnya untuk lansia gitu. Kenapa nggak kayak anak milenial gitu, Mas Alex? Yang lagi booming-booming nih makanan pedas gitu. Jadi sebenarnya nih kalau saya ingat-ingat lagi sebenarnya agak lucu ya. Jadi waktu itu emang lagi skripsi, kita sekelompok lah, jadi satu kelompok itu dapat 2 dosen pembimbing ya. Terus sekelompok ada sekitar 10 orang. Di kelompok itu emang dapat dosen yang terkenal cukup picky atau pemilih ya. Jadi sering kita ajukan topik, ditolak gitu kan. Nah, untuk skripsi saya yang di cafe ini memang saya milih tugas akhir. Jadi saya bikin suatu project lah, Jamil 460 ini. Awalnya tuh come up dari ide yang sebenarnya sehari-hari. Saya ingat orang rumah, terus beberapa teman saya waktu cerita-cerita kita nongkrong, kita cangkruk, selalu ngeluh, mama aku ini loh, tiap hari nanya aja, besok makan apa ya? Besok mau makan apa? Besok mau masak apa? Karena setelah tak pikir-pikir lagi, iya juga ya, mungkin kalau jadi ibu rumah tangga bingung ya, kayak tiap hari selama bertahun-tahun mereka harus, misalnya yang masak di dapur kan mereka gitu kan. Ya. Jadi mungkin kekurangan referensi dan lain-lain. Lalu saya come up, kasih ide itu ke dosen, problemnya ini Pak. Oh ya, boleh nih, menarik. Nah, habis itu baru setelah itu saya runcingkan lagi, saya kerucutkan lagi. Itu menjadi, biar kita nggak terlalu lebar nih bikin resepnya, kita coba bikin kira-kira apa ya yang dibutuhkan sama orang-orang atau yang mungkin unik lah, punya nilai plus, yaitu dengan penyakit-penyakit. Oh, penyakit ini biasanya diderita sekitar lansia atau yang menuju lansia lah. Akhirnya, oh ya, ini bisa sih kita bikin ini, at least dengan tujuan awal yang saya pingin tuh
cukup idealis ya, kayak skripsi, tugas akhir, project tuh apa yang aku punya, aku bisa kasih ke orang lain lah kayak gitu loh. Oke, keren. Jadi awalnya ini berawal dari project skripsi gitu ya, Mas? Bukan Iya, project skripsi buat bahan skripsi gitu, dan iya, akhirnya menjadi keterusan nih, jadi bisnis gitu. iya, Oke, keren-keren bagi teman-teman nih yang kuliah nih, bisa tuh dicontoh tuh. Jadi bisa apa namanya, bisa berkelanjutan gitu, nggak hanya jadi penelitian, nggak jadi berkas yang di ini disimpan di kampus, tapi bisa jadi bisnis kalian gitu. Keren nih, bisa dicontoh nih tipsnya Mas Alex nih, menyelam sambil minum air gitu ya. ya kurang lebih lah. Oke, kita nanti kembali ke Mas Alex, sekarang ke ini ke Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Halo, ya gimana Mbak? Mas Dimas, tadi sempat diomongin kan sinergi itu bisa melihat ini ya, uh, mengukur pengeluaran listrik gitu ya, Ya, per yang hari. sering kita, ya, per hari gitu. Per hari. Oh, kadang ini nih Mas Dimas, tiba-tiba kan ada isu gitu ya, tiba-tiba lonjakan listriknya itu tiba-tiba naik gitu, padahal ya listriknya ya biasa aja dari sehari-hari gitu, tiba-tiba bayar listriknya lebih besar dari bulan kemarin gitu kan. Nah, Hinergi ini bisa mendeteksi itu gitu ya Mas Dimas? Nah, ini relate nih Mbak sama awal ketika Hinergi itu didirikan. Jadi yang saya sebutkan tadi story-nya, jadi saya pikir alah paling cuman keresahan saya pribadi aja. Nah, tapi ketika ditelusuri lebih jauh, nah itu banyak dari pengguna-pengguna listrik itu yang merasakan keresahan yang sama sampai komplain kenapa kok ada lonjakan listrik yang dirasa itu tidak ada pemakaian yang berlebih. Nah, dari situlah kita mencoba untuk membuat bagaimana sih orang-orang ini bisa tahu penggunaan listrik perharinya karena kita tanpa disadari melakukan pemborosan energi. Padahal Indonesia itu punya target global di tahun 2030 itu net zero emisi ya kan. Bahkan sekarang Gojek pun udah mencanangkan membuat kendaraan listrik karena kedepannya bakal kita itu gas emisi itu kalau bisa minim. Jadi disinilah eh, gimana caranya orang-orang ini aware terhadap penggunaan listrik itu supaya tidak terjadi pemborosan seperti itu, Mbak. Oke. Kendala-kendala waktu pertama bikin sinergi itu apa Mas Dimas? Kendalanya, nah ini personal tim berarti ya. Kalau dari saya pribadi karena basically adalah anak teknik, kalau untuk ketika develop produk itu teman-teman antusias dan sangat mensupport lah ya. Nah, kendala utamanya itu ketika produk MVP udah jadi. Nah, kita kan nggak ada yang dari di kita gimana mau nggak mau anak teknik keluar dari zona nyamannya bersosial, cari pemasaran, ikut event, ikut expo yang alhamdulillah ada mentor juga yang mengarahkan. Jadi kendala utamanya memang di penjualan untuk sampai saat ini. Kedepannya ya kita tetap berbenah untuk memperbaiki hal itu. Oke, keren banget. Jadi masih kendala dengan marketing ya, memasarkan produknya dari sinergi gitu ya Mas Nah, Dimas. betul sekali seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dimas. Kita kembali nih ke Mas Alex. Halo Mas Alex. Ya, halo. Mas Alex, tadi kan ini ya katanya bikin resep untuk lansia gitu ya, 60 plus gitu ya. Nah, Mas Alex kan background-nya di desain nih. Apakah di Milfor 60 plus itu ada kayak semacam jurusan tata boga yang dia men-setting gitu untuk resepnya khusus nih buat makan lansia yang sehat gitu? Jadi waktu awal bikin itu emang langsung karena udah topik ini gercep nyari siapa yang bisa bikin resep. Itu udah langsung otomatis. Oh, Langsung. Jadi ada istilahnya kita ada teman yang kebetulan juga koki. Jadi mereka lulusan sekolah masak. Lalu saya ajak kolab nih. Mau nggak bantuin? Awalnya bantuin skripsi. Sampai sekarang akhirnya lanjut buat bantuin
jalan sampai startup inilah. Jadi yang bikinin, lalu karena mereka sekolah masak ya, mereka kan nggak terlalu paham caranya gimana resep ini oke buat lansia lah kayak gitu. Saya akhirnya coba lari ke ahli gizi, kayak konsultasi dengan dia. Kalau resep ini kira-kira buat lansia cocok nggak ya? Terus dari situlah dapat edukasi. Kita dikasih tahu kalau lansia misalkan dengan penyakit diabetes tuh nggak boleh apa dan lain-lain lah. Banyak listnya kayak gitu. Ya itu baru dari dua bidang inilah saya kawinkan lahir ini resep-resepnya. Wow, keren banget ya. Jadi nggak mudah gitu ya, harus mempertimbangkan banyak hal gitu. Iya. Keren. Dan tantangannya sendiri tuh Mas Alex waktu bikin Melfor 60 Plus tadi sempat disampaikan Mas Alex kalau kita harus tahu nih kondisi lansianya. Mereka kadang mempunyai penyakit bawaan gitu, kayak diabetes atau penyakit lainnya gitu ya. Dari Melfor 60 Plus, apakah ada ini solusi nih Mas Alex untuk lansia yang memang mempunyai penyakit tapi dia pengen istilahnya pengen makan enak tapi juga nggak mempengaruhi ini, maksudnya menyembuhkan penyakitnya juga gitu kan? Ya itu yang coba kita solve sekarang. Kita coba pecahkan. Jadi kenapa saya nggak asal comot dari resep internet aja? Satu kan kita belum tahu nih ini pasti enak nggak ya gitu loh. Makanya saya coba kawinkan yang koki ini tadi, orang-orang sekolah masak, tata boga, teknik pangan. Mereka yang ngerti tentang makanan ini pasti enak kan. Lalu saya konsultasikan dengan ahli gizi. Oh ini kurangin ini. Lalu saya balikin ke kokinya lagi. Ini kalau katanya ahli gizi kayak gini nih, nggak boleh ini. Terus dia, oh kayaknya pakai bumbu ini disubstitusi dan lain-lain. Itu yang coba dipecahkan karena kan identiknya kalau kita bikin makanan sehat tuh nggak enak kan gitu. Jadi kita coba gimana sih cara bikin makanan enak tapi juga masih oke nih, masih masuk lah. At least kalau misalkan banyak kita bisa bilang itu nggak bisa total menyembuhkan ya, karena itu juga tergantung lifestyle mereka. Itu at least bisa membantu mereka menjaga atau menurunkan perlahan lah, misalkan gula darah atau hipertensinya kayak gitu-gitu. Oke, dari Mas Alex sendiri nih kan masih ini ya Mas Alex, masih jual resepnya saja nih. Apa untuk Melfor 60 Plus bakal berinovasi buka seperti mungkin istilahnya catering gitu ya? Kadang kan kita masa ada resepnya, kadang masa ada resepnya kita tuh belum bisa gitu sesuai dengan resepnya gitu, entah dalam proses memasaknya ada yang salah atau gimana gitu ya, atau overcook gitu, bisa-bisa gitu kan. Yeah. Nah itu dari Melfor 60 Plus ada nggak inovasi ke arah sana gitu? Jadi selama ini kan kita jualannya yang bahan siap masak nih, kita kasih bahannya, kamu pesen, ini sepaket aku kasih, tinggal masak lah kayak gitu kan. Kita sebenarnya juga mau coba mungkin by perlahan ya, mungkin open PO dan lain-lain. Kira-kira masakannya itu yang kita mau tuh kayak gini loh. Jadi at least tuh orang punya apa ya, clue atau hint dari taste yang kita mau tuh kayak gini. Nanti kedepannya bisa kita mungkin juga catering juga bisa, kita open kitchen, lalu juga ada sebenarnya tuh dari dulu pengen untuk bikin event kayak entah demo masak kayak gitu-gitu untuk ngajarin orang lebih lagi, nggak cuma lewat video kan gitu. Jadi mungkin mereka bisa tanya-tanya langsung ke kokinya kayak gitu-gitu. Cuma karena corona ini kita belum bisa adakan itu kayak gitu sebenarnya. Oke, menarik banget nih. Tapi tahan dulu nih Mas Alex. Kita bakal kembali lagi ke Mas Alex nih. Oke, kita move ke Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Oke, gimana Mbak? Ya, tadi tentang marketing nih Mas Dimas. Sejauh ini gimana sih feedback dari customer-nya dari Hinergi gitu? Apa yang mereka sampaikan gitu kepada Hinergi untuk terus berinovasi gitu? Ya, tentu kalau tiap respon yang kita jumpai beda-beda ya, Mbak. Ada yang bilang ini bagus banget, bermanfaat sekali. Ada yang bilang juga halah pakai nggak pakai ini juga sama aja gitu. Jadi ya kita memang harus pinter-pinter cari target market yang sesuai. Kalau untuk saat ini kita sasar itu yang pemilik bisnis owner atau home industry, yang dimana penggunaan energi ini sangat krusial bagi operasional usaha. Seperti itu, Mbak, kalau dari responnya. Untuk ini nih Mas Dimas, untuk customer yang
yang apa ya memberikan feedback gitu, kurang ini nih, kurang itu nih Mas Dimas gitu, dari Hinergi sendiri mengimprovisasinya gimana nih Mas Dimas? Ya, kalau hingga saat ini kita tampung dulu feedback-feedback dari calon customer, baik itu yang menerima ataupun yang menolak, karena kita nanti akan menjadikan ini develop platformnya untuk sesuai yang dimana biasanya sih sebutannya produk market fit ya. Jadi produk yang kita ciptakan itu udah sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti itu, Mbak. Oke. Kalau ngomongin tentang alatnya Hinergi nih Mas Dimas, itu alatnya ada sendiri atau mendeteksinya secara bagaimana gitu Mas Dimas? Jadi kita ada hardware, ada perangkat, ada software Oke. yang nanti aplikasi di HP ya, by phone. Nah, jadi perangkat Oke. yang hardware ini nanti terpasang di KWH meter. Hmm. Jadi ada sensornya di situ yang bisa mendeteksi penggunaan listrik secara harian tanpa mengubah sistem yang udah ada dari PLN. Jadi kita bisa dibilang ya tidak menyalahi aturan gitu lah. Nah, makanya kita ini merasa aman karena tidak membuka segel dari PLN. Karena memang sensor kita itu berada di luar MCB. Nah, untuk aplikasinya kita aplikasi masih Android ya, sekarang belum ke iOS. Nah, untuk yang di Android itu bisa menampilkan grafik secara harian. Kemudian membandingkan penggunaan listrik hari ini dengan hari sebelumnya. Sehingga nanti kita ada kesadaran bahwa oh, hari ini saya lebih hemat nih dari hari sebelumnya, atau wah, sekarang kok lebih boros ya, kira-kira apa nih perangkat-perangkat yang bisa saya matikan supaya tagihan listrik saya ini bisa berkurang di bulan depan. Nah, Oke, keren banget. Jadi ada sebuah aplikasinya sama hardware-nya gitu ya, Mas Dimas? ya betul sekali. Oke, siap. Kita tampung dulu nih. Sebenarnya masih ada pertanyaan nih buat Mas Dimas. Tapi kita kembali ke Mas Alex. Halo Mas Alex. Halo, halo. Oke, Mas Alex, kita lanjut tadi ya. Untuk yang tadi lansia nih yang punya penyakit bawaan gitu, apakah apakah bisa nggak sih lansia ini konsultasi gitu? Misalnya Mas Alex, aku nih punya penyakit diabetes misal gitu, dan solusinya gimana nih untuk makan sehari-sehariku? Itu di Milfor 60 Plus bisa provide itu nggak Mas Alex? Misal ada customer yang seperti itu tuh. Kalau untuk sekarang ya, kita masih layani itu dalam sebatas bentuk tanya jawab gitulah di Instagram. Jadi Oke. belum, kita sebenarnya akan mau nyoba arah develop ke arah sana, jadi ke teleconsulting. Nanti kita habis ini kan tahun ini itu semoga bisa ada launching, ada aplikasinya. Nanti dari aplikasi itu direncanakan pengen kayak buat satu ekosistem gitu. Jadi seputar makanan dan kesehatan tuh bisa di sana kayak gitu. Untuk sekarang ini nih Mas Alex, untuk berinteraksi dengan customer itu melalui platform apa nih? Sekarang kita ada di Instagram, jadi yang utama di Instagram, lalu kita juga ada Facebook, ada YouTube. Sebenarnya juga ada web, cuma sekarang lagi under developing lagi karena kemarin sempat down. Jadi kita biasanya emang interaksi sekarang emang utamanya di Instagram. Jadi melalui DM atau mungkin kadang nanya di resepnya langsung nih. Kalau misalnya pisangnya saya nggak punya pisang tanduk, ganti pisang apa yang buat diabetes kayak gitu-gitu. Ya, ya, keren tuh, keren tuh. Kalau ada seperti itu, kita bisa konsultasi rutin gitu. Mungkin nanti provide pakar gizi nih, gitu. Terus, Mas Alex mengenai Milfor 60 Plus ya, kira-kira nih ada feedback apa nih dari customer untuk Milfor 60 Plus bisa terus berinovasi gitu? Kemarin kita kan baru launching partnership untuk belanja online ya. Jadi kita jual paket yang siap masak itu. Ya dari situ kita juga terima banyak feedback lah. Misalkan, Kak kalau misalnya dengan harga segini kayaknya lebih masuk akal nih. Kalau misalnya saya dapat apa kayak gitu. Jadi feedback seputar produk juga ada. Lalu mereka yang semisalkan kita sering nih misalnya kayak tiap berapa lama sekali kita harus develop resep season baru ya. Mereka kita tanya ini, kalian mau resep yang kayak apa nih? Mau resep yang banyak kuah-kuah atau resep yang pakai mie, pakai roti, atau yang makanannya misalnya Chinese food, Indonesia atau Western dikit ya gitu-gitu.
kita sering nanya. Jadi kita coba segimana mungkin kita deketin diri lah ke customer-nya, ke target audience-nya. Oke, keren tuh. Untuk sekarang ini resep dari Meal for 60 plus itu makanan atau dalam bentuk minuman atau ada snack juga gitu? Kita combine, jadi ada makanan menu-menu berat kayak sayur, lauk gitu-gitu, sama beberapa kita juga bisa ngomong itu sepenuhnya minuman ya, tapi kayak smoothies gitulah. Kita juga coba provide sama snack-snack lah, kayak misalkan kita coba bikinin bubur kacang hijau, lalu ada sushi yang sehat kayak gitu-gitu. Wow, keren tuh. Jadi beragam ya. Jadi Iya. menunya nggak makanan berat aja gitu, tapi ada kayak dessert gitu. Jadi lansia ini bisa merasakan lah dessert Iya. yang sekarang nih gitu. Iya, itu Jadi coba kita disesuaikan. provide. Iya, jadi disesuaikan dengan ini ya dari lansianya gitu. Mereka seleranya yang mana sih gitu. Iya. Dan dari perspektifnya dari Mas Alex nih, sejauh ini selera dari lansia itu ada karakteristiknya nggak sih Mas Alex dibandingkan anak yang muda gitu seusia kita lah gitu? Kalau karakteristiknya mungkin kita bisa tangkap lebih ke ini ya, jenis makanannya. Jadi kita bisa bilang bukan kayak Chinese food atau Indonesian food atau Western ya, tapi kita lebih bisa nangkep tuh, oh lansia tuh lebih senang ya model-model kayak yang makanan berat atau snack-snack yang mungkin sekalian mereka bisa ganjel itu dari siang sampai malam. Jadi siang tuh nggak usah makan siang kayak gitu. Kadang mungkin orang males ya untuk makan siang kayak gitu. Wow, keren. Jadi beragam banget, lengkap banget nih udah nih di Melfort 60 plus bagi teman-teman nih yang punya nenek kakek nih ya, yang ingin ingin selera makannya itu beragam, terus nggak bosen menunya itu dan bisa menyesuaikan dengan mereka juga makannya, mungkin bisa dicoba nih resepnya Melfort 60 plus gitu. Oke, Mas Alex, kita nanti jumpa lagi ya. Kita ke Mas Dimas dulu nih. Mas Dimas, ngomongin tentang energi lagi nih. Jadi kan bisa ini ya, bisa mengukur lah pengeluarannya berapa nih bulan ini gitu ya. Misal nih Mas Dimas, data di PLN gitu sama data yang ada di Hinergi ini berbeda gitu Mas Dimas. Loh, kok di tagihan di PLN segini sih? Padahal di Hinergi aku segini nih. Biaya seharusnya biayanya yang pengeluaran untuk listriknya itu harusnya segini gitu. Apakah itu bisa Mas Dimas bisa bisa disetujui gitu sama PLN gitu? Kok ini loh Pak, saya punya data dari Hinergi kalau pengeluaran saya ini segini cuma di bulan ini gitu. Ya, ini luar biasa ya Mbak, hostnya bisa multifokus untuk mengajukan pertanyaan ke dua narasumber yang beda bidang, ini luar biasa. Ya, jadi kalau kasusnya seperti itu ya, kita memang mengantisipasi untuk pembacaan sensor yang dari alat kita itu sudah seakurasi apa sih. Nah, makanya ketika kita develop produk, kita pastikan komponen-komponen yang digunakan itu memang sudah sesuai standar industri dan efektivitas akurasinya itu tinggi. Jadi kalau di alat kami memang dipakai sensor itu yang akurasinya secara datasheet itu sudah 98,9% akurat. Jadi mungkin toleransinya cuma 0, sekian untuk kesalahannya. Nah, untuk saat ini ketika mengajukan ke PLN, kita memang OTW untuk mengajukan legalitas. Jadi memang butuh legalitas, entah itu badan usaha dan produknya juga. Jadi ketika nanti kita mengajukan banding dan membandingkan data PLN dan dari alat energi, kita juga punya kekuatan hukum. Seperti itu, Pak. Makanya mohon doanya juga supaya energi ini tetap on develop growth-nya. Yap, betul. Siap. Kita doain nih semoga energi bisa ini ya legalitasnya supaya bisa disetujui dengan PLN dan PLN bisa nih mensosialisasikan juga Hinergi ini nih, kalian bisa mendeteksi pengeluarannya ini, jadi nggak khawatir. Terus saya nggak ngerasa ini Pak, nggak ngerasa pengeluaran saya listrik banyak gitu, jadi nggak ada miskomunikasi nih antara
dari pengguna listrik gitu sama PLN gitu. Karena seringkali nih ada isu-isu yang berkaitan dengan pengeluaran listriknya yang beda dengan tagihannya gitu. Nah, Nah, iya, Mbak. teman-teman, ya Mungkin menambahkan, ya sebelumnya kan memang ketika pandemi ini tidak ada petugas yang terjun lapangan untuk cek meteran ya. nah, Jadi betul memang betul. dikalkulasi 3 bulan secara rata-rata dan itu Hmm, pun menurut saya memang kurang akurat karena penggunaannya itu nggak bisa kita rata-rata. Nah, betul. makanya dengan hadirnya alat sinergi ini yang pertama membantu pengguna listrik untuk memantau secara harian, juga Hmm, sebenarnya bisa membantu PLN juga. Tanpa adanya petugas, kita bisa mengirim data secara real time, secara virtual melalui aplikasi. Jadi nantinya PLN itu cukup dengan menggunakan platform atau digital ini tanpa harus ada orang yang terjun lapangan karena situasinya pandemi juga resikonya terpapar juga sangat tinggi. Makanya ini sebuah betul betul. solusi yang harapannya nanti memang bisa diadopsi penggunaannya oleh PLN. Wow, keren sekali nih. Jadi inovasi yang sangat membantu pemerintah banget gitu. Jadi bisa bisa mencari tahu kelemahan dari mekanisme atau sistemnya dari PLN itu sendiri gitu, energi ini. Ya, kita support nih energi bisa mendapat legalitas nih teman-teman. Amin, Oke, amin. kita move on dulu nih Mas Dimas ke Mas Alex nih sekarang nih. Halo Mas Alex. Ya, ya, halo. Oke, Mas Alex nih, teman-teman nih pasti tanya gitu. Kita nih Mbak di era digital sekarang ya semua serba teknologi gitu. Nah kita tuh sebenarnya pengen seperti Mas Alex, Mas Dimas gitu. Tapi gimana gitu Mbak cari idenya itu nggak muncul-muncul gitu. Kalau Mas Alex sendiri nih terinspirasi dari mana gitu tiba-tiba oke, aku mau buat Milfor 60 plus gitu atau emang sebelumnya itu memang mau buat startup atau udah terjun ke startup gitu sehingga apa ya ada pengalaman gitu di startup. Kalau dari saya, menurut saya ya, jadi sebenarnya emang yang paling pokok sih nemuin problemnya dulu, masalahnya dulu apa sih gitu. Jadi ketika misalnya kita udah misalnya kita buntu nih, paling nggak udah nggak ngerti mau ngapain lagi, list aja dulu masalahnya apa aja sih yang kita bisa temuin gitu kan. Terus dari list itu kita bisa mungkin pilah-pilah kayaknya yang mana ya yang itu mungkin perasaan kita aja nih, kayak tadi Mas Dimas juga kan ngomong kayak takutnya ini perasaan saya doang nih kayak gini. Nah itu bisa di list dulu, kayak kalau misalnya yang kita rasa ya misalnya itu kayaknya masalah kita doang deh. Coba tanya deh ke teman atau ke siapa gitu yang kira-kira mungkin ngalamin hal yang sama lah kayak gitu. Kalau emang bener tuh masalah kita sendiri, coret aja dari list kayak gitu. Nanti di dari list itu misalnya udah ketemu ada 5 problem yang kira-kira oke bukan masalah kita. Coba cari aja yang istilahnya paling urgent atau paling darurat lah, paling penting gitu untuk di solve. Jadi nggak cuma kayak ya sebenarnya masalah sepele, tapi kayak kalau di solve ya sebenarnya tanpa ide itu mungkin masih fine fine aja kayak gitu loh. Itu mungkin bisa kayak diprioritasin lah dari nomor 1 sampai berapa kayak gitu. Nah itu habis itu baru langsung cari deh kayak kira-kira yang ngalamin problem ini orang yang kayak apa, target audiensnya, riset habitnya kayak gimana dan lain-lain. Nah itu langsung harusnya sih dari situ kayak kalau saya bisa katakan dari problem terus dikawinin sama hasil riset yang tadi dari orang-orangnya, target audiensnya tuh. Mereka biasanya, oh mereka sering pakai HP, sering pakai aplikasi kayak gini. Itu bisa jadi ide untuk solusinya, pendekatannya kayak gimana nih yang paling oke kayak gitu. Wow, keren banget nih. Jadi semuanya itu dari problem gitu, cari problem dulu bukan cari Iya, solusi dulu gitu ya Mas Alex. Jadi iya, dari problem itu kita refleksikan sendiri nih, ini cuma masalahku apa keresahanku saja atau juga keresahan banyak orang gitu. iya, Teman-teman bisa nih dicontoh tipsnya Mas Alex, kalian list gitu solusi masalah yang ada di sekitar kalian misal gitu. Jadi situ kalian list gitu mana yang memang benar-benar ini masalah dari banyak orang dan di situ sebenarnya ada peluang begitu ya Mas Alex. Dari masalah iya. itu sebenarnya ada peluang bisnis yang bisa dikelola gitu, istilahnya bisa dimonetize lah gitu. Oke, keren banget. Oke, sekarang ke Mas Dimas nih. Mas Dimas tadi ingin menampilkan ini ya, PowerPoint gitu ya. Ya kalau ada kesempatan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Kayaknya Boleh, udah boleh Mas Dimas. Boleh.
Boleh nih 5 menit mungkin ya Mas Dimas. Sekilas tentang sinergi gitu ya. Saya share screen ya berarti. Boleh bisa ke Mbak Rizky atau Mas Dimas sendiri. Gimana Mbak Rizky? Mbak Rizky mau Saya bantu Mas Dimas untuk share screen. Ya, sebentar ya, Mas. Iya Mbak. Sudah, Soalnya saya di disable. Oh, sudah, saya Mas. share screen sendiri nih ya. Ya, boleh. Oke, siap. Masuk nggak? Masuk ya. Ini saya bukan anak di kafe kayak Mas Alex. Buatnya dari Canva, mohon maaf ya Mas. Gak apa-apa Mas, nyantai aja. Oke, jadi di sini saya alhamdulillah dikasih kesempatan sama Citcat Katalis untuk menyampaikan materi pemanfaatan teknologi sebagai peluang bisnis. Ya, saya Dimas Putraliani, co-founder Sinergi. Di pembukaan ini sekaligus disclaimer juga kalau saya nggak akan ngasih apa itu peluang-peluang yang bisa kalian aplikasikan karena pasti tiap orang punya kesempatan yang beda, lingkungan yang beda, bahkan sistem pendukung yang beda. Jadi nanti saya lebih ke historical bagaimana mindsetnya, kemudian untuk membuka kepekaan kita terhadap masalah yang ada di sekitar, seperti itu. Jadi kalau dari materinya ini ada dua yang jadi kata dasar, teknologi sama bisnis. Nah kalau kita bicara bisnisnya pasti tahu lah ya, kegiatan untuk memperoleh laba gitu. Tapi kita telusuri lagi bahwa bisnis itu berasal dari kata busy atau sibuk. Jadi buat teman-teman yang masih mindsetnya di sini, wah enak juga jadi pengusaha ya, punya kebebasan waktu, kebebasan finansial, ya itu nanti gitu, tanpa percuma. Jadi teman-teman yang mau masih memiliki mindset enak bisnis daripada kerja ikut orang, ya oke lah tidur dulu dengan mata yang tertutup. Ya kalau punya mindset pengen punya bisnis dengan effort yang maksimal, ayo kita selesaikan materinya dengan meraih mimpi dengan mata yang terbuka. Gitu. Oke, next untuk selanjutnya itu teknologi. Apa sih teknologi itu? Apakah harus canggih, harus yang seperti apa? Ternyata teknologi itu dasarnya hanya sebuah tools atau sarana yang bisa memudahkan hidup manusia seperti itu. Nah, dulu kalau dilihat dari perkembangannya ya, bahkan dulu orang menyalakan api gitu pakai batu. Sekarang kita udah bisa menguasai penggunaan api itu hanya pakai korek gitu kan. Atau dulu orang untuk transportasi jalan kaki itu sekarang udah ada roda yang bisa dibuat sepeda yang memudahkan manusia untuk transportasi. Nah, dari kedua hal itu, dari bahan bakar sampai roda, nanti terciptanya mesin akan menghasilkan sebuah alat transportasi juga yang namanya mobil. Gitu. Nah, kemudian teknologi terus berkembang. Sekarang boleh deh open mic buat teman-teman yang bisa jawab nih. Dari satu bidang ini aja, teknologi apa yang paling sangat berperan penting untuk di masa yang sekarang nih dari bidang transportasi gitu. Boleh nih open mic atau ngasih chat ya, ngasih chat di kolom komentar gitu, jawab teknologi apa sekarang yang memudahkan manusia itu perkembangan zaman saat ini. 15 detik ya karena saya waktunya juga terbatas. Boleh teman-teman nih dijawab kira-kira sekarang nih yang dibutuhkan apa nih? Mohon izin untuk menjawab. Ya, boleh silakan. Mungkin untuk sekarang yang lagi tren atau yang paling digandrungi itu sekarang autopilot dari kendaraan yang sedang dibangun Tesla itu kan sekarang lagi banyak-banyaknya membangun. Jadi mungkin itu yang paling penting. Jadi untuk kedepannya mungkin semua transportasi akan autopilot juga. Terima kasih. Wah, mantap ini sudah memandang ke masa depan ya Mas Deo Fahmawan. Nah, oke. Benar sih, tapi itu di masa yang akan datang gitu ya.
Ya, kalau untuk yang sekarang di era teknologi saat ini itu adalah penggunaan teknologi digital. Jadi di mana kita itu bisa eh, dijemput, diantarkan orang dengan mobil, bahkan orang yang belum kita kenal itu sekarang itu sangat mudah. Cukup dengan aplikasi, kita nunggu, terus dijemput, kita masuk ke mobil, jedar, Pak, sesuai aplikasi ya. Nah, itu kan udah penerapan teknologi yang memudahkan sekali di era saat ini. Jadi seperti itu ya, Mas Deo, terima kasih jawabannya. Nah, sekarang gimana sih terciptanya sinergi? Tadi kita udah membahas secara singkat di awal gimana saya menciptakan produk sinergi, cikal bakalnya itu dari mana ya. Jadi memang awalnya dari saya kerja di Jogja, ngekos di situ, WFH, dan seperti kebanyakan anak teknik lainnya, laptopnya itu PC. Jadi kalau listrik mati, ya otomatis kerjaan yang belum ke save itu juga ikut ambiar gitulah ya. Jadi salah satu teman saya waktu itu kebetulan beli kompor listrik. Nah, ketika itu masak, akhirnya penggunaan dayanya overload dan listriknya jet black. Ya mau gak mau kita ngulang lah kerjaan dari awal gitu. Nah, itu yang membuat saya mencoba merefleksikan ini permasalahan ini apakah cuma saya yang yang mempunyai masalah ini. Ternyata ketika itu tahun 2020 itu memang ada isu lonjakan tagihan listrik yang di luar dugaan. Bahkan Tompi sekelas Tompi itu mengeluhkan PLN ini kenapa kok gedung yang nggak dipakai, operasional yang nggak ada itu malah tagihan listriknya lebih tinggi daripada saat operasional. Nah, makanya kita coba membuat alat. Saya ajak teman-teman yang memang menguasai di bidang untuk membuat ya sebuah produk, riset, hingga akhirnya kita menciptakan MVP. Nah, terciptanya MVP ini kita nggak hanya berhenti di situ aja, kita ikut expo, pemasaran, ya membangun website, membangun media sosial, sampai ya dari online sampai offline hingga akhirnya kita dapat customer itu luar biasa, senangnya luar biasa sih kalau perjuangan kita itu akhirnya ada customer yang memiliki untuk menggunakan sinergi ini. Nah, kemudian gimana nih teman-teman? Sekarang kembali lagi nih ke teman-teman. Peluang apa yang bisa kita terapkan atau teknologi apa yang bisa kita terapkan untuk peluang bisnis? Kalau cerita saya seperti itu. Nah, kembali lagi nih ke teman-teman. Di sekitarnya yang menjadi keresahan secara pribadi atau orang-orang terdekat atau lingkungan-lingkungan yang paling terdekat itu apa masalahnya? Benar kata Mas Alex tadi, kita klasifikasi dulu nih masalahnya apa, kita listing satu persatu. Mana yang lebih urgent, mana yang lebih prioritas. Nah, dihadirkanlah solusi melalui teknologi itu. Karena teknologi nggak harus yang canggih-canggih banget. Bahkan tadi udah kita klasifikasi teknologi apa aja yang bisa membantu manusia, jadi nanti disesuaikan aja sama masalah. Bicara tentang teknologi, bicara tentang usaha, mohon izin untuk menutup ini yang pernyataan dari Bapak Teknologi Indonesia ya. Jadi kata Eyang Habibie itu, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, karena keberhasilan itu adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Gitu teman-teman. Ya, terima kasih waktunya. Saya Dimas Putraliani, co-founder Sinergi. Saya kembalikan lagi ke Mbak Meldi. Terima kasih. Wow, mantap sekali nih sinergi nih. Jadi teman-teman udah tahu nih journey-nya sinergi ini bagaimana dari awal yang semuanya berawal dari ini ya, dari permasalahan ya. Tadi Mas Alex sempat bilang juga Mas Dimas berangkat dari sebuah masalah gitu, keresahan dari pribadi masing-masing, dan kita verifikasi nih ke orang lain gitu, masalahnya sama nggak dengan yang kita rasakan gitu. Jadi kalau mereka sama punya masalah yang sama gitu, artinya oh di sini kita ada peluang nih. Jadi kita buat solusi dan solusi itu bisa menjadi bisnis kita gitu. Oke, terima kasih Mas Dimas, keren banget nih. Jadi teman-teman
tadi sempat saya mengutip dari Mas Dimas itu start with why gitu ya. Oh iya. Jadi tanyakan dulu pada diri kalian kenapa kalian mau bangun bisnis gitu. Jangan mikirin ini dulu ya apa buat cari uang Mbak gitu. Waduh. Jadi cari masalah dulu nih, kita cari masalah terus kita solusikan gitu, cari solusinya gitu. Oke, Mas Dimas, keren banget. Bisa di stop share dulu Mas Dimas. Oke, terima kasih Mas Dimas. Sama-sama. Jadi udah dapat insight nih dari Mas Dimas sama Mas Alex nih tentang Hinergi dan Milfor 60 Plus. Mas Dimas sama Mas Alex, saya mohon izin untuk menjawab ini ya. Apa mau mengajukan pertanyaan dari teman-teman nih yang udah mendaftar atau mengisi di registrasi kita pada hari ini gitu. Mungkin dari teman-teman di sini dulu nih ada yang mau ingin ditanyakan kepada Mas Alex dengan Milfor 60 Plus-nya dan Mas Dimas dengan Hinerginya. Monggo dipersilakan teman-teman untuk bertanya. Bisa di kolom chat juga. Mungkin belum ya? Mungkin belum ada yang bertanya ya? Oke, kita jawab pertanyaan teman-teman online kita yang sudah titip pertanyaan nih. Mungkin mereka weekend-nya lagi hunting kemana, belum sempat ikut join CCS nih. Kita jawab pertanyaan dari Mas Farhana Mawarni dari IAIN Madura nih. Bagaimana menyeimbangkan waktu agar bisnis yang sedang dikelola itu tidak berantakan? Oke, menyeimbangkan waktu agar bisnis yang sedang dikelola tidak berantakan. Waduh, gimana nih? Dari siapa dulu nih, Mas Alex atau Mas Dimas dulu nih? Gimana? Ya, bolehlah saya dulu. Oke, Mas Dimas, silakan. Oke, jadi manajemen waktu ya, lebih tepatnya gimana cara manajemen waktu untuk mengelola bisnis. Mungkin kaitannya dengan Masnya ini punya kesibukan lain, saya nangkapnya gitu. Jadi sama, saya juga ada pekerjaan dan juga sedang mendevelop Hinergi ini. Lebih tepatnya kita bisa memplotting waktu. Jadi kita itu jangan secara random bangun tidur, hari ini mau ngapain itu nggak jelas. Nah, nanti malah dampaknya itu waktu-waktu yang kalian punya selama 24 jam itu habis sama media sosial. Ya, itu pengalaman pribadi ya. Jadi ya gimana caranya supaya apa kesibukan yang sudah paten memang Mas Farhan miliki itu ditulis dari jam berapa sampai jam berapa hingga nanti Masnya ini bisa punya waktu lebih untuk mengalokasikan develop bisnisnya seperti itu. Jadi memang harus kita planning benar-benar alokasi waktu kita buat apa-apa aja. Soalnya kalau nggak di planning, ya itu tadi, habis waktu kita untuk hal-hal yang ya mohon maaf mungkin nggak bermanfaat atau manfaatnya itu dirasa kurang daripada kita memplotting waktu yang memang sudah kita tentukan sebelumnya. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Oke, keren banget tuh jawabannya dari Mas Dimas nih. Gimana kalau dari sudut pandangnya Mas Alex nih, Mas Alex, ini nih gimana nih cara menyeimbangkan waktu agar bisnis yang sedang dikelola tidak berantakan gitu? Benar sih yang dibilang Mas Dimas. Jadi emang kita harus tahu prioritasnya lah. Jadi kita paling gampang sih kita agendakan lah. Misalkan saya dari hari ini mau ngapain aja. Sekitar misalkan nggak bisa di list secara rinci ya per jamnya. Ya at least tahu lah misalkan ya sekitar nanti sampai makan siang aku harus udah selesaiin ini ABC kayak gitu. Jadi kita udah punya target nih, kita bisa picu misalkan tahu-tahu sebelum makan siang, waduh ini kok targetnya ada 3, saya baru kecapai 1. Mungkin bisa langsung kayak bisa pacu diri lah kayak nggak bisa nih kalau aku molor, nanti aku mundur nanti nggak selesai semua deadline-nya, bisa dipacu kayak gitu. Lalu kalau dari saya sendiri, saya bagi waktunya emang dan kalau dari saya sendiri pasti mengorbankan waktu bersenang-senang seperti kayak misalnya cangkruk atau main bareng teman. Ya nggak harus main secara offline ya, kayak misalkan kita anggaplah kita main
Dota bareng, kita main CS bareng, itu kan udah pasti berkurang lah kayak gitu. Jadi pasti udah berkurang, kita prioritasin aja. Misalkan oke, saya ada kantor, saya harus dari jam 9 sampai jam 5 sore. Setelah kantor saya makan, mandi, pulang, saya harus ngerjain misalnya Mail460 ini, saya hari ini mau ngapain, misalkan mau bikin database atau bikin apa, itu udah diagendakan aja kurang lebihnya kayak gimana. Jadi nggak harus terlalu rapi, misalkan yang sampai per jamnya nggak, kalau emang nggak bisa atau belum terbiasa sih nggak masalah. Tapi at least kita tahu sekitar sampai jam berapa atau sekitar kapan saya harus udah selesai berapa, targetin kayak gitu. Oke, keren-keren nih. Jadi kita harus tahu targetnya setiap hari itu kita harus ngapain gitu dan harus konsisten gitu ya Mas Alex dan Mas Dimas gitu. Oke, Iya. jadi begitu Mas Farhana Marwani dari Ain Madura. Oke, kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Kalau teman-teman di sini ada yang mau bertanya, bisa di kolom chat atau open mic, oke? Tetap ke Mas Alex dulu nih dari Mas Deo Fahmawan, Politeknik Negeri Malang. Bagaimana caranya kita menawarkan produk bidang teknologi yang sebelumnya belum pernah bertemu klien sama sekali gitu? Banyak lah caranya sekarang. Jadi kalau bisa apa ya, paling gampang lah, kita misalkan produknya apa nih, misalnya tentang ABC, targetnya tuh anak muda yang umur 20-an. Kalau kita emang misalnya kita mau jual produknya nih ya, kita baru mau launching, kita paling gampang kita deketin diri kita, deketin brand kita ini ke target audiensnya sendiri. Tadi yang anak muda umur 20-an, mereka biasanya ngapain? Mereka biasanya main apa? Mereka misalnya sering buka Instagram, terus mungkin media kedua yang sering dibuka TikTok sekarang, terus YouTube. Ya kita deketin diri ke mereka, kita bikin akun Instagram, kita lakukan posting, kita share, kita bikin konten dan lain-lain. Kalau dari tips dari saya ya, selama ini kalau misalkan main di sosial media, misalkan baru launching nih, baru bikin akun, mau kita share pertama, post konten pertama. Saran saya untuk pertama-pertama emang kita harus blast banyak konten. Jadi kita bikin konten, kita sering post. Sehari mungkin dua konten, 3 konten itu masih nggak masalah. Karena dari algoritmanya sendiri juga emang harus mendukung kita banyak posting dengan hashtag yang sesuai. Bisa tuh nanti perlahan pasti masuk kayak gitu. Oke, keren banget. Ini dari Mas Deo. Jadi untuk pendekatannya ke customer itu meskipun sekarang nih pandemi gitu, kita bisa kok keep in touch lewat online, lewat platform gitu. Jadi ini apa namanya, mungkin lihat dulu nih customer kita sering pakai platform mana gitu. Kalau misalnya Instagram, di Instagram gitu. Bikin konten-konten gitu. Terus kalau di TikTok, bisa di TikTok gitu ya Mas Alex. Iya, bener. Oke, pertanyaan selanjutnya nih bisa dijawab Mas Dimas ya. Untuk Mas dari Muhammad Rizal dari Universitas Lambung Mangkurat. Apakah setiap bisnis bisa di scale up melalui teknologi? Oke, itu ya pertanyaannya. Iya, Mas Dimas dipersilakan. Jawabannya sangat bisa karena memang teknologi diperuntukkan untuk itu. Jadi memudahkan effortnya manusia. Jadi marketing lah, dari scale up itu kan lebih ke penjualan, peningkatan penjualan, terus ya meningkatnya omset, profit dan lain-lain, itu kan dari marketing ya. Nah, marketing itu dulu kan kita door to door, kita dari pintu ke pintu menawarkan brosur, berhentiin orang di lampu merah, terus baliho dan segala macam. Nah, kita kan sekarang udah teknologi digital nih, yang disampaikan tadi, untuk media sosial bisa digunakan sebagai promosi juga terkait Instagram, TikTok, YouTube, bahkan ada FB Ads, iklan di Facebook, IG Ads, dan bahkan marketplace sekarang juga udah ada ads-nya juga. Jadi ya memang peruntukan teknologi itu untuk memudahkan scale up bisnis. Menurut saya seperti itu. Oke, begitu jawabannya dari Mas Dimas nih, keren banget. Bisa diterapin nih Mas Muhammad Rizal dari Universitas Lambung Mangkurat gitu. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ke Mas Alex. Di sini ada yang bertanya Mas Alex Muhammad Rohyan Firdaus dari Sumeneb. Cara pengaplikasian topik tersebut kepada mahasiswa yang baru lulus.
Mungkin tipsnya Mas Alek atau pesannya Mas Alek untuk mahasiswa yang baru lulus dan pengen berbisnis nih. Kalau menurut saya satu, pastiin lah kayak kita bisa mau mulai bisnis, alasannya apa nih? Kalau misalkan sekedar cari uang, saya kira kerja juga bisa ya, maksudnya berkarir juga bisa gitu. Jadi nggak harus cari mulai bisnis, karena satu, mulai bisnis meskipun sekarang orang nggak perlu punya kekuatan finansial atau dana modal yang besar, kita bisa cari misalnya investor lebih mudah kan sekarang. Cuma kita harus make sure kita mau komitmen di sini, kita mau coba, emang nggak, kalau bisa gagal kita nggak berhenti aja di situ. Kita mungkin bisa nanti bangun sesuatu yang baru, atau kita berusaha untuk nge-fix kegagalan kita, nge-solve problem apa kita yang buat gagal itu loh. Jadi itu harus make sure dulu itu bener-bener oke, udah mau. Kalau misalkan setim, ya satu tim itu kayak kita misalnya ngumpul atau rembukan bareng nih, kayak yakin beneran nih kita mau mulai bisnis nih. Kalau gagal bareng-bareng, kalau sukses bareng-bareng, anggapannya semudah itulah kasarannya gitu loh. Jadi karena kalau mulai bisnis juga banyak yang mulai, tapi juga banyak yang cenderung setelah beberapa lama gagal dan akhirnya berhenti atau tahu-tahu menghilang gitu aja kan, kayak gitu. Maksud saya daripada membuang waktu Betul. di situ lalu kita membuang waktu untuk berkarir dan lain-lain, karena kan karir juga jenjangnya panjang. Jadi kalau emang sekedar cari uang sih, menurut saya coba kerja dulu, nanti ada keresahan atau udah mulai istilahnya lebih open minded dan lebih dewasa, baru tuh coba mulai tengok lagi opsi yang kita dulu pengen berbisnis kayak gitu-gitu. Itu sih yang paling penting menurut saya. Nanti kedua baru ya ilmu, lalu kita ilmu kan karena bisa dicari dari teman, kolaborasi dan lain-lain, ajak partner kayak gitu loh. Oke. Gitu, keren banget nih dari pesannya Mas Alex untuk teman-teman yang baru lulus nih. Kalian nih harus tahu dulu nih apa yang kalian pinginkan gitu. Dari situ kalian bisa tahu prioritas kalian tuh mau ngelakuin apa gitu ya Mas Alex. Iya, Dan misalnya kalian merasa belum cukup bisa buat build the business gitu, nggak apa-apa gitu. Kalian cari dulu yang kalian keresahan dari kalian apa gitu, dan kalian pengennya bagaimana gitu. Ntar pasti ada waktunya kalian bisa berbisnis. Entah kalian pengen cari tahu tentang ilmu bisnis, bisa dari teman gitu. Bisa nonton ini juga, Cicat Kataliso, teman-teman, gratis. Oke, teman-teman, dari Mas Dimas, gimana Mas Dimas? Teman-teman yang baru lulus nih bingung, Mas Dimas mau bisnis Mbak, tapi aku nggak punya ilmu tentang bisnis perbisnisan gitu, tapi pengen di bisnis gitu. Menurut Mas Dimas gimana nih Mas Dimas? Wah, ini kembali lagi nih ya, terkait lingkungan mungkin. Nah, kalau memang masih kuliah nih, atau mau lulus, pengen berbisnis, ya mulailah kita networking ya dari sekarang. Karena memang dari lingkungan itu yang akan menggugah kita untuk melakukan action. Nah, kembali lagi, kita lingkungan pengusaha itu adanya di mana? Kita harusnya ke situ. Nah, apalagi yang masih kuliah nih. Yang masih kuliah kan di kampusnya pasti ada inkubator bisnis masing-masing. Nah, bolehlah kalian untuk mendekatkan diri, cari mentor di sana atau cari rekan-rekan yang memang sefrekuensi pengen jadi pengusaha. Ya udah dimulai dari situ. Jadi banyak cara, gimana caranya kalian itu mendekatkan diri sama pelaku usaha. Di kampus ada, kemudian di luar juga komunitas pengusaha juga ada. Mungkin yang paling terkenal itu HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, di tiap regional itu ada. Ya udah, kalian main-main ke situ, mungkin bisa jadi anggotanya yang nantinya kalian akan membuka kepekaan terkait berwirausaha. Bahkan bisa belajar dari teman-teman yang sudah melakukan usaha sebelumnya. Nah, jadi seperti itu kalau memang niatnya setelah lulus ini mau usaha. Gitu. Oke. Di sini udah ada yang ini ya, udah ada penanya nih, 2 penanya nih dari Mas Deo sama Mas Malik nih. Mungkin Mas Deo mau dijawab siapa nih? Mas Alex atau Mas Dimas nih? Mohon izin bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang kripto untuk memulai modal? Wah, anak milenial banget nih, ngomongin saham nih pasti nih. Contoh mendapat keuntungan sampai 200%, lalu 100%-nya kita larikan ke bisnis.
100%-nya kita putar lagi di kripto. Apakah untuk kedepannya baik gitu? Gimana nih Mas Alex? Udah update kripto belum tentang persahaman nih Mas Deo tanya? Kalau dari saya ya, jadi saya sejujurnya sendiri juga nggak main kripto. Jadi tapi emang anggaplah semisal saya punya geng ada 10 orang, teman dari kuliah, SMA kuliah sampai sekarang akrab. Emang kayaknya cuma 2 orang termasuk saya yang nggak main kripto ya. Emang rata-rata main kripto. Kalau menurut saya sebenarnya untuk perilaku yang seperti itu nggak masalah sih Mas. Jadi 100%-nya misalnya mau dilarikan ke bisnis. Soalnya kurang lebih itu yang saya lakukan, tapi dengan bukan dari kripto ya. Jadi saya dari pekerjaan ada freelance dan lain-lain. Saya bagi seperbedapanya. Kalau semisalkan uang modal dari investor dan lain-lain itu habis, saya larikan untuk ke Kasmil 460 ini emang. Cuma nanti ke depannya yang perlu di make sure, yang perlu dipastikan itu ketika uang itu diambil dari keuntungan kripto itu tadi, nanti ketika kriptonya rugi jangan diambil lagi. Jadi maksudnya make sure itu ada ekosistem keuangan yang sehat gitu. Jadi ketika misalnya butuh nih ngambil, ya udah deh aku pinjam dulu 100.000, catat dulu nih. Tapi make sure nanti mungkin bulan depan atau kapan udah bisa dibalikin tuh langsung balikin. Soalnya takutnya nanti keterusan tuh kecenderungan manusia kan kayak gitu tuh. Ada sumber uang nih, saya ambil saja seperti itu. Maksudnya takutnya itu malah menghancurkan startup atau ide bisnis yang mau dibangun sendiri gitu loh. Itu aja sih. Oke, keren tuh. Jadi Mas Deo gak galau lagi kan sekarang, mau diputar kemana tuh uangnya? Mas Alex sendiri nih, kenapa Mas Alex kok tidak main kripto nih? Satu kan itu kalau saya dari teman-teman dibilangin, diceritain itu kan kita juga harus update kayak apa ya, kayak istilahnya stoknya naik turun gitu kan, maksudnya tetap real time. Karena semisalkan nih tahu-tahu naik 1000%, koin-koin receh yang bukan koin kuat kayak yang Doge gitu-gitu mungkin ya, itu kan dalam waktu nggak, kalau kita ketinggalan 2 jam aja udah turun lagi ke jurang gitu kan. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh kalau saya sendiri nggak bisa karena saya harus juga tetap maintain fokus ke kerjaan kantor gitu loh. Jadi takutnya itu mengganggu konsentrasi dan menurunkan performa kerja aja sih. Iya, iya betul. Karena itu kadang kita teralihkan gitu, aduh gimana nih, turun gak nih, gitu. Ya Iya betul benar. sekali. Gimana kalau pertanyaan kedua nih untuk mungkin Mas Dimas bisa bantu jawab dari Mas Malik nih, mahasiswa Elektro Universitas Trunojoyo Madura. Jangan-jangan temannya Mas Dimas nih. Gak apa-apa. Jawab nih Mas Dimas, temennya ternyata punya keresahan juga nih Mas Dimas. Sering nongkrong lah dengan Mas Dimas nih. Ya, ini ada tingkat nih. Oke, ada tingkat. Bagaimana cara pemanfaatan teknologi sebagai peluang bisnis? Bagaimana cara memanfaatkan teknologi tersebut dengan benar? Dan bagaimana peran teknologi tersebut sendiri misalnya dengan memanfaatkan teknologi seperti IoT, Internet of Things. Terima kasih. Oke, Mas Dimas, boleh bisa dijawab singkat nih. Itu karena waktu kita udah sedikit terbatas. Oke. Ya, silakan Mas Dimas. ya oke, Mas Maliknya ya kalau memang tadi ngikutin dari awal kan sudah pasti teknologi itu sangat bermanfaat sekali ya. Entah itu yang canggih ataupun yang satu kegiatan manusia itu bisa disebut teknologi. Nah, di sini yang disebut adalah IoT, Internet of Things. Nah, yang saya develop ini kan termasuk Internet of Things juga. Jadi gimana caranya pemanfaatan teknologi itu bisa berkinerja dengan baik, ya kembali lagi apakah Internet of Things ini yang seperti apa yang bisa menjadi solusi bagi masalah atau keresahan yang ada di masyarakat. Nah, sebelum kita buat produknya dulu, kita pastikan nih permasalahannya apa dulu. Jangan sampai kita buat produk bagus nih, menurut kita canggih, keren, tapi nggak ada manfaatnya, nggak ada value-nya yang bisa dihadirkan untuk pengguna. Ya percuma juga gitu. Jadi kembali lagi, kalau saran dari saya, jangan fokus ke produknya dulu, tapi fokuslah ke marketnya dulu, ke masalahnya dulu, seperti itu. Oke, begitu Mas Malik. Mas Malik, kalau pengen lebih detail lagi nih jawabannya dari Mas Dimas, boleh ya Mas Dimas nanti bisa via WhatsApp gitu. Boleh. Diinterogasi tuh Mas Dimas. Boleh Dimas, masalahnya banget. gimana sih? Aku belum
nemu masalah gitu. Oke, sama-sama Mas Marlik dan Mas Deo. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk teman-teman Mas Alex sama Mas Dimas ya sebagai penutup kita. Mas Dimas sama Mas Alex ini kan alumni startup coaching nih. Kira-kira apa sih yang didapatkan dari mengikuti startup coaching gitu? Mungkin dari Mas Alex dulu. Satu, karena saya nggak ada basic bisnis ya, jadi emang saya akuin dari kuliah bahkan dari kecil tuh nggak punya pikiran mau membuka bisnis sendiri. Maksudnya nggak ada pikiran ke sana karena satu mungkin kayak kurang minat gitu ya. Lalu saya waktu kuliah juga nggak ada kepikiran lulus masuk agensi aja lah, kerjalah, menimba ilmu gitu kan. Lalu ketika akhirnya ada peluang dimasukkan ke inkubator bisnis dari kampus yang Petra itu, ya udah saya dengan teman-teman lalu didampingi juga dosen kemarin coba nih gali lagi. Akhirnya mau tidak mau saya harus belajar tentang bisnis. Jadi lalu dengan didaftarkan Starco ini sama inkubator, ya satu saya merasa lebih terbuka dengan ilmu-ilmu bisnis ya. Jadi mungkin bukan sepenuhnya ilmu bisnis kayak ilmu-ilmu startup, misalkan saya harus bikin bisnis model canvas, lalu ada gimana sih networking kalau di sistemnya startup dan lain-lain. Karena yang selama ini saya pelajari kan saya harus tahu SWOT dari produk, lalu saya harus tahu gimana cara memasarkan produk, gimana perilaku target audience, target market. Hanya sebatas itu, tapi saya nggak ngerti gimana sisi kalau saya bikin usaha sendiri, cara maintainnya gimana ya, cara memelihara itu, mengembangkan itu. Nah itu yang saya kurang lebih dapat secara apa ya, mungkin lebih detail lah. Lalu juga mungkin masalah-masalah yang saya baru temui, misalkan ini maksudnya bisnis model kanvas yang bagian A dengan bagian B ini apa ya, saya kurang paham kan. Lalu di inkubator bisnis juga kurang detail, jadi saya merasa terbantunya di sini karena dari coachnya sendiri juga jelasin detail gitu. Oke, keren banget. Jadi Mas Alex ini tergabung dengan Starco gitu ya teman-teman. Dan kemarin itu Mas Alex dapat berapa ya coaching? 4 sesi coaching gitu yang Mas Alex dapatkan ini. Ternyata teman-teman halo Mas Alex, kayaknya lagi freeze nih Mas Alex nih. Halo. Oke, kembali lagi nih Mas Alex. Jadi Mas Alex, pesan buat teman-teman yang mau join Starco ini apa sih Mas gitu? Apa yang mereka dapatkan nanti gitu? Kalau mereka masih ragu gitu join Starco nantinya. Menurut saya ya ketika ada waktu atau misalkan waktunya mepet nih atau misalkan udah at least tuh udah kepikiran berminat, jalanin aja dulu lah, nyemplung dulu lah, maksudnya coba dulu. Karena menurut saya ketika saya yang udah setahun menjalankan startup ini aja terus baru join Starco mendapatkan lumayan banyak lah menurut saya ya dari ilmu-ilmu startup dan bisnis, ya why not lah gitu. Karena coach saya sendiri juga satu, menurut saya ilmunya banyak. Ketika mereka nggak menguasai apa yang saya tanyakan atau ilmu apa, mereka tanyakan mungkin ke partnernya atau ke orang yang ahli gitu loh. Dan secara sisi di luar apa ya, development untuk startupnya, misalkan saya punya kendala, coach saya kok merasa ketika saya mau ngide ini susah ya, kayak maksudnya kok kayak takut gagal gitu-gitu. Itu sempat saya alamin emang. Maksudnya saya juga bolak-balik tanya itu waktu magang, waktu kerja dan lain-lain. Ya coachnya juga punya solusi yang maksudnya ngasih istilahnya apa ya, wejangan atau saran gitu lah yang menurut saya juga cukup masuk akal lah gitu. Jadi kayak all in one package lah. Jadi oke aja sih join. Oke, gitu. Keren banget nih. Gimana kalau dengan Mas Dimas nih? Mas Dimas, apa sih yang didapatkan waktu ikut startup coaching gitu? Yang didapatkan tentunya apa yang belum kita tahu jadi tahu, ya kan? Ya kalau dari saya pribadi sih kemarin itu menentukan target market. Jadi kan memang sempat stuck ketika nggak ada penjualan. Kemudian klasifikasinya itu lebih open minded ketika ada program Starco. Jadi kita klasifikasi apa-apa aja nih kendalanya. Kemudian opsi solusinya itu apa aja yang bisa kita lakukan. Nah dari situ
Starco ini membantu sekali, dan lagi juga mentornya saya dapat Mbak Gita Mahardika. Itu asik orangnya ya, pasti kalau saya pikir sih semuanya bakal kayak gitu. Dan juga beliau itu open, jadi setelah program Starco itu berakhir juga dipersilahkan kalau memang mau konsultasi lagi, seperti itu. Keren. Wow, keren. Jadi terbantu banget ya Mas Dimas dan Mas Alek dengan join Starco ini untuk mengembangkan bisnisnya gitu ya. Iya, benar-benar. Oke, karena kita waktunya udah habis dan di sini ada pertanyaan. Teman-teman yang bertanya kita keep dulu ya. Nanti kita bisa keep in touch by Instagram aja gitu untuk menjawab pertanyaannya teman-teman sekarang gitu. Oke, dari Mas Kotibul ini belum terjawab. Oke, nanti kita keep, kita bakal dijawab ke Instagram gitu. Mungkin ini sesi pertanyaan terakhir dari saya tadi tuh Mas Dimas sama Mas Alex gitu. Buat Mas Dimas sama Mas Alex, congratulations ya kalau Mas Alex ini lolos CPPBT gitu ya. Wow, dapat hibah nih Mas Mas Alex. Thank you. Mas Dimas lolos KBMI ya? Kalau nggak salah ya. Ya, benar, Pak. Nah, itu tadi teman-teman tuh sebenarnya banyak yang pengen, Mbak, kenapa sih yang dikupas itu bukan KBMI, cara tips Mas lolos KBMI sama CPPBT gitu. Oke lah teman-teman, nanti kita bisa undang mereka kembali ya, supaya kalian bisa lolos juga gitu ya. Cari tahu gitu rahasianya apa nih mereka bisa lolos gitu. Congratulations, selamat buat Mas Dimas sama Mas Alex gitu. Semoga sukses terus startupnya gitu. Bagi teman-teman nih yang pengen tahu untuk meal for 60 plus, Mas Alex itu bisa cari tahunya melalui platform apa ya? Bisa langsung dari Instagram, kita ada di meal for 60, meal for 60. Lalu di Facebook juga ada meal for 60 plus. Di YouTube kita juga ada, itu share tentang video-video resep juga kayak gitu. Boleh diketik di kolom chat, Mas Alex. Kalau Mas Dimas gimana nih Mas Dimas supaya kita tagihan ini terus terpantau dengan benar gitu, bisa menggunakan produknya dari Hinergi, kita cari tahunya tentang Hinergi itu melalui platform apa Mas Dimas? Ya, kalau medsos sama, Instagram ada, YouTube juga ada, walaupun sedikit ya, masih develop. Website kita mau bangun lagi, cuman yang paling bisa jalan itu ya marketplace-nya. Ada kita di Tokopedia, juga kita udah post di situ. Oke, bisa diketik Mas Dimas, bisa visit kemana nih untuk cari tahu Hinergi? Oke, siap. Oke, sekali lagi teman-teman yang ingin cari tahu yang sayang nenek kakek kalian yang atau keluarga kalian yang berat lansia nih untuk makanan sehat, bisa cari tahu resep-resepnya di Meal for 60 Plus gitu. Kepoin aja Instagram, YouTube-nya mereka, platformnya gitu. Nah, untuk yang Mas Dimas nih yang ingin bisa memantau pengeluaran listrik kalian, bisa nih kepoin di Hinergi, di Instagramnya Hinergi, di YouTube-nya juga gitu. Oke. Oke, sebelum kita tutup nih teman-teman, Mas Dimas udah diketik belum? Ya ini, Pak. Oke, kita nunggu Mas Dimas ngetik nih Instagramnya supaya. Oke, supaya kalian juga bisa tahu nih tentang inovasi-inovasi anak muda gitu ya, dan bagaimana kalian mengelola bisnis kalian. Mungkin dari tips trik kali ini bisa kalian implementasikan gitu di bisnis-bisnis kalian gitu. Bagi kalian yang ingin atau sedang mengembangkan bisnis, intinya terus semangat gitu. Jangan cari solusi dulu, kata Mas Alex sama Mas Dimas nih. Carilah masalah dulu gitu yang bisa kalian atasi gitu, dan dari situ kita bisa cari kesempatan dan peluang gitu yang menjadi bisnis kalian nantinya gitu.